Beda. Jagongan Rebon itu mulai pertama kalau nggak salah sekitar Februari tahun 2017. Berarti ini sudah tahun 9 lewat hampir 10 tahun. Dan formatnya juga berkembang dari pertama dulu yang relatif hanya kumpul ngobrol dan doanya juga dulu cuma dibantu kayaknya perkumpulan Karang Taruna ini mendengar kitab, doa mulai, doa selesai. Nah kemudian sampai dilafalkan seperti ini juga ada perjalanan. Dan ini tidak terkait dengan kebiasaan ormas baik Muhammadiyah maupun NU ya. Karena ini juga dikonfirmasi oleh beberapa yang saya rujukan-rujukan yang saya temui adalah orang-orang yang kemudian juga aktif di NU maupun di Muhammadiyah dan secara umum. Jadi kayak lafalan doa dan sholawat itu yang pertama adalah ketika kita bermajelis, kita berkumpul berbicara itu tanpa sholawat itu nanti kemudian satu ngabar ilmunya sesat kemungkinan akan seperti itu. Makanya kemudian kita karena yang mau kita diskusikan adalah hal baik, kita mulai dengan pola yang baik. Yang pertama adalah tadi kita beristighfar itu kita memahami posisi kita manusia, tempat di mana kita itu relatif kemungkinan dosanya besar. Makanya kita minta ampunan dengan Gusti Allah, kemudian supaya kemudian kita dicerahkan, diresiki lah. Satu beristighfar mohon pengampunan ke Gusti Allah, kemudian ke Kanjeng Nabi kita menyampaikan sholawat paham lah dan sholawat itu juga Kanjeng Nabi. Nah, kenapa kemudian kita bersolawat? Kalau kemudian Kanjeng Nabi tidak ditugaskan oleh Gusti Allah menyampaikan risalah Islamnya, kan mungkin ada dengar. Nah, bentuk terima kasih kita dan itu juga di Quran ada, makanya di ayat terakhir tadi yang saya sampaikan adalah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ungkapan atau anjuran atau bahkan perintah untuk kita kemudian kita bersolawat. Gusti Allah wis solawat bukan Kanjeng Nabi, meneh ade sing makhluk. Makanya tadi kita meminta ampunan, kedua kita menyampaikan salam kepada orang yang atau hamba termulia yang kemudian menyampaikan sehingga kita memahami Islam. Terus kemudian setelah bersolawat tadi Fatihah pun juga yang pertama kita Fatihah ini adalah ungkapan syukur kita. Ketika kita diberikan tadi yang pertama matur nuwun dan bersyukur bahwa Kanjeng Nabi ditugaskan untuk memberikan kita keilmuan sehingga kita bisa memahami. Kemudian perantara malaikat sing maringi informasi wahyu itu kan Gusti Allah kan tidak langsung Kanjeng Nabi melalui perantara malaikat. Makanya kemudian kita berterima kasih juga kita setiap hari di rumah malaikat juga yang mencatat amal baik buruk kita juga malaikat. Sik maringi rezeki diparingi tugas untuk membagi rezeki dan bentuk hujan juga malaikat dan segala macam. Kemudian yang ketiga adalah kepada Nabi dan Rasul, artinya dari mulai Nabi Adam sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang terakhir, kemudian para Nabi yang lain. Kemudian setelah Nabi dan Rasul, yang keempat aja Pak? Yang keempat adalah para sahabat, Khulafaur Rasyidin dari mulai Sayyidina Abu Bakar yang pertama kali menjadi khalifah, kemudian disusul oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Kemudian kita juga mendoakan para sahabat, ulama-ulama, pejuang-pejuang, para syuhada, orang-orang soleh sekitar kita dan guru-guru kita. Sok dongane guru lah gitu. Tahu lah dongane guru ini. Harus mesti itu. Oke lali ini. Makanya dan ilmunya ada itu berkah. Kita doakan beliau. Misalkan mungkin kita sering lupa tapi setidaknya nek pas kelingan kita doakan. Karena dari beliau-beliau itu kemudian kita bisa mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Yang sekolah Kabeh secara umum. Bahkan kan misalkan kayak gini ya, kayak kita secara umum kan cuma diberikan bahwa guru itu adalah relatif orang yang lebih tua dan lebih tahu. Padahal kita nggak cuma belajar dari manusia saja bahkan. Saiki wong tua karo bayi sinau lho. Kan bayi ora bisa ngomong. Kan kudu nyinau. Iki bocah iki nangis iki apa? Oh, nek ngene iki luwe. Nek ngene iki ngopo, apa erga dan segala macamnya. Oh, nek ngene iki awake ora kepenak. Itu kan proses belajar. Jika kemudian belajar itu juga dengan siapapun dan apapun. Kita dengan alam pun kita juga belajar. Udan iki piye? Ning gone apa jenenge? Kayak misalkan kayak ning pegunungan ning gone Panji misalkan. Banjir. Ini nek beneran nganti jubruk iki kayak piye le kan? Itu kan kita mempelajari ning alam ini misalkan bentuknya seperti ini.
dibabat sembarangan juga efeknya seperti ini. Kan kita belajar juga, mengamati juga. Nah dari situ makanya kemudian kayak di kafe barang itu memang sebaiknya banyak-banyak mengamati, karena ilmu ki asline nek kowe tenanan kuwi sinaumu ombok banget. Kedokteran itu ya memang relatif hanya di bidang kedokteran, apalagi spesialis. Yang dipelajari ya wih tok wae. Tapi di kafe kowe untuk pelanggan, katakanlah untuk pelanggan bakul mie ayam, gelem ra gelem itu dunia masalah mie ayam, meskipun hanya di wilayah-wilayah yang sifatnya tidak terlalu mendalam, ora kudu sampai sak gawe mie, tapi kan dinggo gawe kemasane piye, oh kontur apa mie ayam iki bisa dikemas ora to? Apakah kemudian bisa dibungkus dengan kertas atau plastik atau kayu, itu kan juga harus dipelajari. Kemudian tiba-tiba kemudian untuk pelanggan apa bidang yang lain misalkan, teknik misalkan, kan juga harus mempelajari. Artinya ruang belajar itu jadi ngomong banget dan orang terbatas nenggone masalah pada visual dan publikasi sebenarnya akan lebih banyak. Dinggo menyusun itu, istilahnya wong masak iki bahan menu ini ombok banget, apapun bisa dikerjakan. Harus pada kemudian yang kelima adalah pada orang tua. Iskuwi nek kuwi ora jelaskeun, pokoke mestine dimatur nuwun. Artinya bentuk upaya kita berterima kasih dengan mendoakan beliau. Terus dengan sedulur, sok dongane sedulur. Awakmu dhewe urung mesti tau Fatihah to. Kapan terakhir materi awake dhewe? Matur nuwun karo awakmu dhewe. Entah itu sifatnya roh maupun jasad, itu kan kita jarang sekali. Makanya kemudian kita coba membiasakan dengan yes, nek kayak sing wis dodang rebon atau yang aktif di rebon itu juga setidaknya ketulung seminggu pisan kelingan. Karena setiap hari juga harus mesti ada kelingan juga. Kemudian doain semesta tadi. Semesta itu tidak terbatas pada hal sing ana ning sedaya dhewe, tapi nek ngomong nek do pengen sinau Jawa pun juga akan lebih dalam lagi. Karena ternyata Buwara dan Bawono itu berbeda. Jadi nenggone ilmu Jawa lawas itu sudah mengenal antariksa, dan jadi kalau ngomongin semesta itu nggak cuman yang ada di bumi, tapi di perbintangan dan segala macam yang tidak terjangkau oleh kasat mata pun juga mereka sudah memperbincangkan itu. Artinya jadi ilmunya ombok buang. Terus yang berikutnya adalah nenggone anak putu. Wis sampeyan ya bakal insyaallah mudah-mudahan diparing rezeki di anak putu. Artinya kemudian kita dicil mendoakan supaya kemudian mereka juga diparingi pitulungan Gusti Allah. Nah yang terakhir adalah tadi yang saya sebut adalah Kiai Haji Muhammad Najib, atau mungkin kalian mengenal dengan istilah Cak Nun. Itu adalah orang yang kemudian memberikan amalan ini tadi semuanya. Nah terus kemudian 3 kul itu baik dibaca nek rasalah krungu saka para alim ulama, itu salah satu kebiasaan yang baik dibacakan adalah membaca 3 kul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu menjelang pagi, menjelang terang, dan nanti kemudian menjelang gelap. Nah, dewe nek gak salah krungu ya, itu ketika kita membacakan sebelum matahari terbit, insya Allah kita akan dibantu atau dilindungi Gusti Allah sampai nanti kemudian matahari tenggelam. Dan yang menjelang matahari kita tenggelam, kita membaca lagi, kita akan kemudian diparingi pitulungan sampai nanti kemudian ketika menjelang matahari terbit. Nah, nek pengen diparingi pitulungan dan pepeling ya, itu dibiasakan. Jadi untuk pitulungan Gusti Allah terus menerus. Ada yang bertanya kan, kok tak gak rebon bareng ngopo Mas? Ngangel-angeli malah ngeturun ilmu-ilmu bareng kan. Dia mergo integral cewek harus ngejai ye. Kenapa saya? Di lanang. Kita berdua sudah mempunyai ide jadi. Kamu tak sampai ngepel gendeng. Jadi pada perjalanan rebon hampir 10 tahun ini, itu pernah rebon itu sampai menghadirkan lebih dari 60 orang pernah. Agenda-agendanya juga macam beragam. Disini pernah gawe nonton bareng. Jadi kita muter film, setelah muter film kita diskusikan film ini kelebihan kekurangannya apa yang bisa dipetik dari film tadi.
Terus pernah juga kemudian spontan, ono sing maca puisi. Ya, apa? Terus Wong siji tok. Dewi Andil ini pitung sasi pun juga ya, hampir 7 bulan. Tapi tadi karena memang ya bismillah, maksudnya niatnya memang bangun istiqomah dan tadi ruang belajar bersama ya bismillah. Maunya juga ya jenenge menungso ya, kalau itu fluktuatif kan. Ini orang yang mangkat ini kok memang udah dibubarke wae ya. Tapi ketika kemudian akan meninggalkan pun juga berat, maksudnya kemudian ini tidak ada salahnya ya, kenapa nggak dilakukan? Nah ternyata juga salah satu pembelajaran yang alhamdulillah baik adalah hari ini dimaknai ketika sendirian itu sebenarnya kita juga ketika kita mengambil sisi baiknya sakjane adalah di privat lebih kalah tinggal kemudian gue saiki gue jaluk saya mengono kowe raku gue jaluk apa gue pengenmu kepiye nek iki sobat disinau tenanan insyaallah ini akan menjadi kekuatan yang kemudian menjadi fondasi untuk kita berlaku karena semua pekerjaan apapun ketika dilakukan secara istiqomah itu pasti akan menemukan hasilnya. Nah, kayak semangat yang harus dipupuk ada satunya juga tadi kalau gagasan mengenai kreatif sharing segala macam seperti yang insya Allah nanti Rabu depan kita laksanakan itu juga sudah dari dulu kita lakukan juga pernah. Tapi memang dulu kita memang membuat Jawa Rabu itu tanpa tema sama sekali. Karena temanya ya kemudian ya, kayak misalnya Alvin, gue mau orang nanti mau Square apa? Solo Square. Kira-kira bawa bahan tema kau ngomong tapi nih ngobrol lah. Terlalu teh itu. Dan gue maksudnya nantinya kamu kemungkinan akan membawa ingatan karena itu borosnya manfaat di gue misalkan. Biasanya ngobrol gak begini. Nah, sing bekeling. Randomnya apa kira-kira? Sing bekeling salah satunya misalkan. Nah film misalkan katakanlah film. Nek film itu kan juga beragam ya. Ya setidaknya kita terhibur. Tapi kan tidak sedikit film yang kemudian membuat kita termotivasi loh. Oh, ada film sing nganu ya. Film sing betul apa ya sing mesti kelingan. Biasanya nontonnya sing horor merah komedi. Nah, komedi apa sih mbok dapatkan? Lucu. Tapi pasti kan itu juga ada kemungkinan ada juga pembelajaran ya toh. Misalnya antara sing komedi apa? Sing biasanya betul. Sing wis tau betul pasti. Terakhir apa niku agak lain. Sing menarik sama agak lain apa gitu? Sing sampai hari ini gue kelingan. Entah itu dari lucunya atau apapun lah. Pemerannya lucu-lucu. Pemerannya lucu-lucu. Kira-kira ning kono gawe solusi enggak? Di apa? Istilah apa? Naskah film itu yang mereka perankan itu ada nggak kemudian mereka mendapatkan masalah kemudian untuk solusinya enggak? Iya. Bisa tak sinau enggak? Sakit ya. Artinya kan ada kemungkinan itu menjadi bahan pembelajaran. Nah, Rebon juga seperti itu. Artinya misalnya katakanlah kayak saiki, kemudian Panji cerita mengenai wilayah perbengkelan, Irul cerita mengenai apa lho? Gue ceritake apa dhewe kangelan lho. Misalkan Irul menceritakan mengenai kejadian yang mengenai Palur misalkan dan sekitarnya. Terus Fikri menceritakan apa? Biasanya seneng apa? Mancing seneng. Jangan mancing. Nah, ini ngobrol secara organik ya. Panji cerita, Irul cerita. Nah kemudian ketika nanti kemudian semuanya ini kok dua interest nang dunia mancing, pasti yang dibahas nanti sampai obrolan yang lebih mendalam wilayah mancing. Dan semuanya akan terlibat dalam obrolan itu secara nyaman juga, ya kayak nongkrongnya mau. Tapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran dalam sing bisa disenang sama mancing apa? Sing bisa disenang sama mancing apa kira? Berbagi dan sabar. Nah, berbagi dan sabar. Artinya kan dalam kegiatan apapun yang mungkin bahkan orang-orang kayak aku dulu kan bukan hobi mancing ya. Tetapi kemudian juga tidak ora seneng karo mancing. Aku nyadari bahwa iki wong sing rapati sabar dinggo utak-utak ngono kuwi ya berarti memang itu bukan dunia. Tetapi misalnya kalah kayak mancing. Hari ini takon pundut konten YouTube kan permancingan kuwi sing entuk rezeki kok kono. Pirang wong misal? Wakeh dan durung sing misalnya kala kaya koncoku ana sing dino iki dheweke servis rel pancing itu. Dan itu menghidupi dia. Makanya segala sesuatu kalau kemudian kita bisa menemukan apa sing mbok senengi sambung karo apa sing dibutuhke wong, insya Allah kita akan bisa menghidupi. Makanya pelatihan PKL di sini itu dari awal kan
Atau Mas Putut itu kan selalu kemudian menugaskan paling pertama itu seneng Mas. Karena begitu keseneng, sinaumu akan lebih mudah. Dan rasa ingin tahumu terhadap materi tadi akan lebih dalam lagi. Ketika aku sampai soalnya mengenai itu fondasi ini situ sinau, gue lebih bisa maksimal lagi nantinya. Silakan menyampaikan pertanyaan terkait dengan agenda besok Rabu depan atau pengen cerita masalah neng omah atau apa, monggo silakan bebas. Itu Mas, saya mau tanya agenda Rabu itu agenda ini isinya apa aja Mas? Yang pertama nanti penyampaian materi dari Mas Alif tentang logo, khususnya logo Jagoan Rebon. Logo ini nggak ini piye, idiom-idiomnya apa, berangkatnya idenya seperti apa, itu nanti beliau akan menceritakan mengenai itu. Dan kita batasi waktu hanya 15 menit untuk menyampaikan. Selebihnya saya berharap lebih banyak diskusi, takon, mengulas, bahkan mungkin akan menyanggah pun silahkan. Tapi tadi dengan ilmu dan adab ya, artinya mesti misalkan kata lampu nemu lagi kok ra cocok ya karo mesti ra logis ya, disampaikan aja Mas ini kita ra gadok ini. Aku punya penemu seperti ini seperti apa Mas? Didiskusikan supaya kemudian yang memberikan materi itu belum tentu selamanya dia yang lebih memahami. Supaya kemudian kita bisa berkembang. Podo misalnya talah kayak misalkan talah ada sinabal makanya di sini kita sangat terbuka misalkan talah makanya takono. Nek syukur-syukur misalkan talah kue lu ngerti, kami pun juga nggak akan segan belajar juga. Jangan dipikir kalian di sini cuma kalian belajar dari kita loh. Aku ki sinau boleh lah. Saiki ben setiap tahun ono bocah PKL-nya kan aku dinyinau oh Fikri piye ya. Alvin piye ya. Irul piye ya. Panji piye. Itu kan kami juga harus belajar juga. Terus misalnya taruh Mas Putut itu biasanya ngetes udah ya. Misalnya taruh edukasi vektor pun nanti kemudian Mas Putut juga akan memperhatikan anak ini kemudian mau ke vektor yang mana, simbolik, realis, karena juga di seni rupa itu turunannya banyak sekali. Misalkan katakanlah kue seneng realis tapi kemampuanmu tidak ke situ. Nah, kue kemudian sering bertanya dan mendiskusikan itu, kamu nanti akan ketemu dengan ruang sing memang iso mewadahi mau. Iso kekarepanmu realis kuwi iso diarahkan. Misalnya katakanlah realisnya tadi misalnya kayak nek bener-bener apa foto wae, ya memang kudu gradasine kudu mateng tenan. Cuma misalnya kemudian tadi kemampuanmu tuh ora nyandak semono. Tapi pengen realis dan bisa ditempuh dengan cara apa? Mungkin tadi dengan model vektor sing highlight karo apa jenenge gelap terangnya kemudian dibedakan dengan warna. Ono celing sing kemudian disertakan dengan simbol. Itu kan bisa dikejar dengan seperti itu. Makanya kemudian ketemu dan ngobrol itu harapannya kemudian bisa saling bertukar pengalaman dan bertukar pengetahuan. Supaya kemudian misalkan talah mau dalam hal ini di wilayah mancing Putut Fikri mungkin akan lebih kuat daripada aku dewe ora pati tertarik ke mancing. Artinya mungkin di wilayah itu kalian berdua mungkin bisa mengisi pengetahuanku. Di wilayah yang aku mungkin lebih memiliki istilah bisa ngule, oke, mungkin juga bisa tak dum dengan kalian seperti ini. Makanya kemudian bisa saling belajar satu sama lain. Ya kayak di Rebon itu yang pernah terjadi. Termasuk juga misalkan karena kayak ono kanca, Mas, aku leh ra maca puisi, silahkan maca puisi. Ono bocah moro-moro teko maca puisi. Ya udah kita apresiasi bareng-bareng. Ono sing dhisik, Mas, aku kelompok ubar kayak lagu anyar. Boleh lah presentasi silahkan. Orang teko tah telu gitar ora kajon. Main. Sekarang terlatif. Aktif ngomong bawaan. Boleh kok aktif. Jadi apa? Ngurus. Anggota aktif anggota. Akhirnya ketua. Ketuanya itu saya nopo niku cah nom-nom sing lebih tua Mas. Biasanya kan yang daerah tertentu sing sepi maksudnya dalam konteks akeh merantau. Nggih. Jadi kadang-kadang Pemudanya tua ya. Bener tua sing ngurusi tua. Saya ketemu pemuda ini wis. Tapi ya gurunya tekannya dan Pak Galuh ini mau Giri Marto. Cerita Giri Marto niku Mas. Niku pemudane ya wis keluarga rata-rata. Karena sing nom-nom tenan mesti sing bujang itu merantau tuh di merantau. Lingkungan akeh sing ngono. SMA merantau. Daerah.
Biasanya kayak Batono. Nggih, cuma ngono kata. Di sini biasanya ini akeh omah gede api-api. Omah tingkat. kosong. Nggih, omah tingkat kosong. Merantauan. Kowe mbiyen bangun motormu dhewe. Nggih. Limo, kok motormu dhewe. Sisi gak? Ada 2 sih Mas, satu GL tapi speknya lebih besar. Lebih sering dong. Jadi gak tak bawa jauh lah. Jauh. Bisa mulai ya, dikonfirmasi ya masalah peminjaman alat ke sekolah ya. Ini nek bisa mungkin juga dokumentasi komplit. Jadi kan juga presentasi, kedua kamera video, satu kamera foto. Nah, terus didum sing apa arah cekel. Jadi di Dan kalian juga belajar kalau di misalnya Merono kapan? Mau tinggal ngomong gini. Atau ke Merono nih langsung Rono, por ini sih lapor lagi Rono. Jadi dia ini rebon ini running kiri nih, kita sirah, sirah. publikasi di Bantu Mas Burot gue juga nyinau delok cara ning layout segala macam. Power of Sand. Aku mau tanya Mas. Pas jagungan Ribun itu kejadian paling aneh itu kira-kira apa? Pertama aneh kabeh Ben. Aneh plus roto mistis. Waduh. Gue seneng. Jadi termasuk orang sing anu lah. Nek jare wong sing roto peka terhadap hal ini, mereka juga ikut datang. Jadi kurang lebih semacam kayak misalnya ngelak. Itu wong sing ngelak terus ini banyu nah. Kenal ini Mas Bli. Nama yang diparingi orang tuanya Misbahuddin, lebih akrab dengan panggilan Bli. Nah, beliau aktivitas yang nanti mungkin bisa nambahin dan cerita sedikit, tapi sebagai gambaran kecil ketertarikan dan dunia yang dia perhiratannya lebih banyak mungkin di wilayah seni, terkhusus pada dunia sastra dan musik. Makanya kenapa kemudian Rebon itu menjadi sangat-sangat umum dan bisa tinggal pasinon bareng-bareng lah siapapun dan apapun. Makanya mau termasuk juga apapun dia, termasuk hal-hal yang ada di luar jangkauan kita ya, maksudnya apapun juga orang kudu mistis kabeh, tapi kan mau kita mendoakan alam semesta yang mungkin di keseharian ada ngerti nih wit-witan apa kabeh lah, angin apa segala macam kita doakan juga karena kita berterima kasih pada alam semesta yang sudah melingkupi kita. Tradisi Rebon itu adalah ketika ada yang baru bergabung pertama kalinya memperkenalkan diri. Yang diperkenalkan adalah nama. Benek ketemu sosok waro. Misalnya kalau kebetulan mengidul ketemu beli kan so bertegur sapa. Kemudian tinggalnya di mana. Terus kemudian aktivitasnya apa aja. Nah, kayak kalian kan jelas sekolah. Yang utama saat ini kan sekolah. Nah mungkin aktivitas di luar sekolah itu apa aja. Supaya kemudian nanti misalnya antara tadi ono ketertarikan untuk di dunia yang sedang kalian senengi lah. Oh ternyata ketemu pada bener antara Pak Fikri ketemu Mas Burot karena mungkin salah satu ketemunya adalah pada hobi mancing. Nah mungkin hal serupa itu yang kemudian bisa nanti kemudian mengembangkan. Dan di Rebon alhamdulillah sudah beberapa hal terjadi juga pertemuannya lewat ketemu tadi. Oh aktivitas ini cerita ternyata sambung. Biar sempat ono produk jenenge Sinar nandul bareng. Kita sing ketemu nang Rebon, sing punya interest di dunia pertanian, mereka bikin satu kelompok, gawe medium pertanian apa pasinan bareng di wilayah pertanian dan membuat satu bedengan sing bisa dilusinau bareng masalah pertanian. Di wilayah yang lain juga seperti itu. Artinya apa ya? Rebon kalau kemudian diibaratkan adalah anak kunci yang membuka daun pintu. Ketika daun pintu terbuka itu, kemudian kita bisa bertemu dengan pintu-pintu yang lain. Ya sih, secara umum itu bersifat rezeki. Nah rezeki dia kan orang yang berpakai duit. Dewe untuk ilmu ya kuwi rezeki. Untuk kancan tambah ombo ya kuwi rezeki. Untuk pekerjaan ya kuwi rezeki. Satu waktu nih dibutuhkan untuk jodoh kuwi ya rezeki. Artinya ketika kita bersinggungan seperti ini yang kemudian nanti bisa membukakan ruang-ruang yang mungkin sedikit terbatas, kita bisa membuka satu persatu. Nah, saya ingin dimulai dari Panji, silakan memperkenalkan tadi nama, tinggalnya di mana, aktivitas utamanya sama apa, sama aktivitas di rumah itu ngapain. Perkenalkan, nama saya Panji Wisnu Prasetyo. Saya tinggal di Tapan Sepanjang Tawangmangu dan
aktivitas saya di rumah kadang ikut om saya bengkel, kadang olahraga voli mas. Perkenalkan, nama saya Sarul Mata Saputra. Rumah saya di Palur. Iya. Aktivitas di rumah biasanya ya Tidur. kalau nggak ada kegiatan ya tidur, kalau nggak game. Oke. Perkenalkan, nama saya Fikri Amar Setiawan. Alamat saya di Nang Sri Kidul, Kebak Ramad. Kegiatan saya di rumah ya kalau nggak bantu orang tua mancing. Nelayan. Saya Alvin Ahmad Albani. Rumahnya Macaran Kebak Ramat. Kalau kegiatan di rumah biasanya bantu jualan bensin Pak. Kenapa Pertamini? Iya. Apa sih Pertamini? Akhirnya pom gede. Gila, omsetnya berapaan? Suka. Pertamini ini pulangnya piye? Dan pom gede kan. Ya podo biasane. Enggak. Tapi gitu kan. Neng iso resmi no itu. Enten suratnya. Mosok Surat. dirgen. Kan iso dibatasi tapi Ada surat sih tapi. Nek Suratnya kan aman. Orang-orang aku ben sempet nonton aneh. Iki enek apa jenenge? Suzuki Thunder. Wirami Ini isi bensin. Sing gugulaan. Mang ini. Wah, Di beberapa tempat wis di coret itu. Nek dikasih gak boleh masuk. Mas Dwi, mungkin ada yang mau ditambahkan tadi? Tadi udah tak antar sedikit. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Mas, kalau perkenalan nih, buku yang ketemu iso kelingan. Seperti yang tadi di Mas Iqbal, aktivitasku di wilayah musik sama sastra. Sifatnya cerita yang tak tempuh sekarang itu juga dulu tak mulai dari bangku SMA. Misalkan ngomong ke titik berangkat, sebenarnya tak mulai dari SMA. Tapi kadang-kadang kan titik berangkat orang beda-beda. Mungkin jenengan dengan pendidikan sekarang SMK mungkin kurang seneng, tapi sopo ngerti di waktu yang ke depan ini malah jadi berpengaruh. Salah satu hal yang membuat aku terbantu di sastra itu, aku nggak seneng ngoco mas, tapi aku seneng ngrungokne guru bahasa Indonesia. Nah dari situ banyak ketemu puzzle. Akhirnya terus ketika ngoco buku terus mencoba nulis itu banyak terbantu. Kalau musik berangkatnya dulu lingkungannya karena mungkin beda ya mas sekarang. Kayak cah nom biyen iku isi ono anu nih apa ya? Main musik tertentu. Ono cah pramuka, ono cah apa jenenge perguruan, ono cah band, ana sing gento. Nah, sekarang wis apa ya? Agak fokus cair ning yo game yo nongkrong bareng dan segala macam. Ketika kemarin mendengar studio ini menjadi ruang PKL itu aku senang. Maksudnya di kesempatan momentum sing itu tidak banyak orang bisa dapatkan. Ya entah itu berefek apa enggak, tapi kesempatan ini ya aku kira perlu diperlakukan dengan sebaik mungkin. Selebihnya ya engkau bakal ketemu sih mas. Kemudian membicarakan rebon itu juga aku dah bisa mas. Aku kerja mas, berarti jamus lah. Belum seperti sekarang. Biyen iki ya mas, dulu itu cah kerja mbos ning Karanganyar. Iku wis kaya awake dhewe ning Gatsu. Ya iku wis ngene ya. Nah terus Gimana ini? karena mungkin kecenderungan pengen menambah ruang obrolan, akhirnya ketemulah teman-teman KTK, terus anak turunnya ada Jagger zaman Rebo. Nah itu ning Karanganyar termasuk menarik mas, maksudnya masih ada ruang-ruang kecil yang bisa ketemu, bisa ngobrol apa wae. Jadi refleksiku tentang kenapa aku datang ke sini itu ya karena perjalanan panjang mas. Enek wong sing rene teko mergo donga, ana sing pengen ngobrol, bahkan mung sekedar ngrungokne iki ya enggak masalah. Jadi mungkin
misalkan konco-konco bibar PKL, misalkan bulan Rebo pengen ngobrol apa ngopo santai, itu bisa datang ke sini. Itu masih mungkin sentuhan awal sing muga-muga wis loh. Karena dulu pernah kejadian Mas, PKL Mas Nata itu datang ke Rebon. Nah, adalah satu waktu aku enak undangan nyanyi. Nah, salah satu dari mereka itu anak yang interest dengan nyanyi. Akhirnya ya saya gabung proses bareng. Malah sekarang dia sudah punya tim sendiri. Jadi ya asik lah sampai asah anteng-anteng. Itu Mas. Di mana kok nih Mas? Ada kejadian apa Mas selama Rebon? Sama Rebon. Salah satu saksi. mistis Ini rada mistis, senengnya rada horor sini. Horor. Ayo ceritakan aku sing kowe ketekan mbah kuwi. Oh iya. Jadi dulu Rebon itu di Bujasira. Setting tempatnya wis sunyi. Terus enek 3 pohon besar. Terus dari cita-cita sebelumnya ya tempat itu memang ada catatan sing gagak lah. Soal fakta mungkin gak ngerti ya. Nah satu waktu itu meskipun sudah sering tak rasakan ketika momentum dongo itu suasananya beda. Nah aku ngomong energi kok kedua nih. Karena dengan persentuhan kesenian itu ada seperti itu. Suasana doa itu bisa punya frekuensi sendiri. Nah tiba saatnya itu semacam sapaan dari alam sing didatangi orang tua. Itu nggak ngerti Mas. Yo tak kira yo biasa akhirnya terus sempet pesen oh iya sempet oh gitu. Nah itu sempet pesen minuman lagi tak jok nih Mas, itu beliaunya wis ngene. Tetapi menurutku itu sebuah sapaan bahwa apa yang kamu lakukan ketika ada ruang spiritualnya itu ditangkap oleh semesta. Nah setelah itu akan diperlakukan sebagai mistik, klenik, atau fenomena apa ya mungkin pengalaman dewi-dewi. Juga mungkin Mas Iqbal bisa menambah perbendaharaan kejadian-kejadian sing beberapa saudara kita yang nggak kelihatan itu menitip salam kan asik Mas Iqbal. Jadi sampean nggak sopo-sopo tapi salam, kan asik. Nah itu punya makna tersendiri. Nek mistik secara kasat mata mungkin belum ya Mas. Jadi apa ya Mas, aku selalu meyakini ketika kita datang satu tempat iku sampean nggak punya niat apa-apa, mereka sudah bisa menangkap. Jadi sampean ojo kepiye-piye nggak pengen dibeteni. Iku tak buktekno Mas. Jadi tanpa kita harus apa ya melakukan perdamaian tertentu ki, mereka wis iso nepakne awake dhewe. Jadi mungkin dari situ kayak aku pasang nggak baik ya Mas, hampir nggak pernah dibeteni di pengalaman di sana. Diganggu nggak, dia sifatnya semacam sapaan, suara pun juga nggak. Nih aroma sering. Kayak di murah-murah sampean ini mesti dengan hal seperti itu kayak aneh ya, kayak oh iya mas. Nek sampean di sekolah punya pengalaman enggak? Kalau di sekolah jarang. Kan
pagi sampai sore loh. Dan jarang apa berdiri gitu loh. Terus asik ketemenin ngobrol fokus itu hal lain. Satu waktu mas, kadang-kadang sempat kan ke sekolahan itu apa ya? Nek konco-konco kumbi ya, itu sekolahan ini duwe mistis tersendiri. Enek mas, enek sing neng sekolahan nggak mas, enek satu pohon belimbing. Satu pohon belimbing itu selalu dikunjungi oleh siswa yang kesurupan. Nah, semacam itu. Terus enek jendela iki sing kayak enek ke angin, pokoknya tetep ngene mas. Itu fenomena sing ya gak bisa dijelaskan. Tapi sebenarnya aku jire mas. Kalau tidak aku gak wani, aku jire. Mungkin bisa berbagi pendapat. Nek Mas Yoga ya mas? Panji. Nek Mas Panji, konsep tentang klenik itu piye mas? Misalkan krungu cerita horor itu kepiye sampean? Ya sama sih mas itu. Ya penasaran aja gitu. Kok bisa gitu. Ya penasaran mas. Pengen ngerti apa enggak? Enggak cuma Rasanya. enggak penasaran. Iya ngerti. Pengen ternyata ini lebih kayak adrenalin gitu. Pengen penasaran gitu loh. Kepo. Nggih, kepo. Tapi ngerti. Enggak. Jire dia nih loh. Kepo cerita. Aku mungkin ke tema yang lain ya mas ya. Kadang aku penasaran topik yang dibicarakan cah sekolah saya ini apa ya? Random sih mas, random. Tergantung kesukaannya pribadi masing-masing. Biasanya yang game. Semua pasti bahas. Termasuk asmara. Gini marah gitu. Aku main Soalnya itu menentukan kamu menjadi siapa di masa depan. Iya. Irul, waktu mau bertanya Rul. Duh, gak enak ini Pak, nanti kalau tak boleh mikir. Alvin, Irul mikir, Alvin yang ini. Yang apa sering kesini itu selain ini tuh biasanya siapa aja? Yang sering kesini aja, Kayak warga sekitar atau ya beragam ya. Mesti warga sekitar ya kadang-kadang gitu. Tapi tidak formal ya, mesti mampir bulan itu. Untuk kanca dari Puto, kancaku ya kok bulan ini. Pas Rebon jarang. Jadi kalau Rebon sing pas nang kene ya. Kuwi sing pernah kesini itu pengurus ormas pemuda ono. Tukang mancing ya. Nang mancing ono. Maestro mas. Ini mas. Kemuning. Satu waktu ya pernah juga pengelola pengawasan, pengawasan, BUMK lho. Yang papan kan ono sing gawe pengawasan iki. Jadi pengajian tapi untuk anak-anak pang itu pengurusnya pernah kemari sharing ngobrol. Ya mereka menyampaikan apa jenis yang terjadi, mereka meminta tanggapan, saran, ya kita berbagi lah pengalaman. Ini sing mata kan, jadi anu tempat PKL, SS Cinema itu kan fokusnya ke video. Nah, sing PKL yang ngono ki mahasiswa ya. Oh, semacam kamu dulu ini cek kan ya, lebih ke video. Ya itu kemarin, iya Sengkawul. Sengkai pak. Sengkawul. Rene karena PKL mereka udah mau selesai, nah Mas Nata sebagai pemilik ruangnya mengajak mereka ke sini untuk juga bercerita tentang apa yang mereka pikirkan, mereka khawatirkan. Aku aneh masih serong yakin dengan dunia yang sekarang ini dipelajari ning kepiye ya. Ya sama, prosesnya juga sama seperti
ketika kita memberikan saran dan masukan ke kalian sama juga. Artinya ilmu apapun itu insya Allah nggak ada yang sia-sia. Nah, sing hari dihadapi itulah yang dinikmati dan dilaksanakan semaksimal mungkin. Perkara sok ben memang rezeki murah nang ngono pun juga ramah masalah, tapi misalnya satu waktu memang rezeki nang ngono, setidaknya kamu bisa lebih siap untuk menghadapinya. Saya mau tanya, Iya. apa mas? Kan masih pas di sana ngalamin hal mistis mas, yang dirasakan itu kayak gimana? Merinding. Merinding apa takut langsung apa biasa aja apa kaget? Nek dibilang takut mungkin enggak ya. Takut itu karena mungkin aku ada beberapa pengalaman di pementasan. Jadi bukan karena aku tiba-tiba mendapati suasana mistis, tapi pernah membangun suasana mistis itu sendiri. Jadi rasa wedimo iso konangan sih. Setelah itu mungkin jadi pertanyaan, kenapa ya yang ingin ya? Terus itu fenomena apa ya? Ya dari kejadian itu aku malah kemudian bertanya-tanya, bagaimana sih perspektif tentang ini, tentang mistis? Ternyata ada pengertian yang nek mereka menunjukkan berarti ada etikat komunikasi. Tapi nek mereka tidak menunjukkan itu ono sifatnya sing untuk hati-hati. Jadi nek enggak ketok malah kudu hati-hati. Itu pengertian dari wacana ya. Nah, nek pertanyaan dengan aku wedi enggak wedi. Kalau tadi mungkin terbangun dari suasana sing pernah membuat sesuatu yang menakutkan. Dan kejadiannya enggak tampak. Jadi enggak kayaknya film horor ya fiksi enggak langsung be ya ora. Maunya yang mesti ada angin-angin sing aneh. Terus ambu-ambu tanda-tanda ditenane pas surup Kan? surup ditenane pas surup nek surup iku kowe ngrasa aneh iku ana kemungkinan akan terjadi sesuatu. Saya pernah ngalamin juga. Makanya waktu surup kan entah itu agama entah itu kebudayaan pasti mengajarkan larang. Istirahat apa? Nah itu seperti apa ya, peralihan energi. Jadi enggak ada alasan untuk takut ya. Tapi nek yo mendadak ya mungkin yo ditenan. Ini buat Erul, Oh, dibiasakan dulu ya. tentang apa ya sih? Mistis kuno apa pernah ada yang kesurupan gitu mas Di sana. Seingatku belum ada. pakai wis tak ngomong sumpah. Tahu. PDW orang aku pas SD kancaku pernah kesurupan pusing. tapi nggak sih ya kita pun kayak ini mah apa kan langsung langsung Dati. Itu dasar real. kayak seneng kelasnya dapat di HP udah Pengalaman tentang kesurupan itu ada yang unik mas. Satu waktu desaku itu bukan gawe ya, tapi ada peringatan kayak bacaan sing disepuhi Satu masuk. yang disepuhkan. Nah waktu itu fase itu aku sedang lagi banyak sarungan mas, sarung ireng, kaos ireng, lagi seneng gue sih. Nah pas kejadian itu ada yang kesurupan. Ya mungkin karena cah-cah nom rodok cedak karo aku, terus jelas aku pas ning omah mas. Ana sing kesurupan. Lho kok rene iki piye? Akhirnya ya sih Rono terus begitu aku teko mas. Iku sing kesurupane kaya wis keweden lho. Tak puwen deling telanan kae. Dadi kaya teaternya diwiritne. Jadi
tak serius itu nama aku tak seriusi terus tak pendelengi baru tiba saatnya aku iso salaman tak salami terus apa jenenge tak lus-lus dodone aku ndonga terus mari itu sebagai apa jenenge obrolan ya Mas itu bukan kesaktian tapi yo niat apik wae Mas nek dikon balene mung gak iso jadi metode orang kesurupan itu ya enek sing mergo dhek kosong enek sing mergo dia punya daya tarik meskipun dia sadar nih enek daya tarik. Nah pengalamanku tadi di desa itu kemudian membuat aku bertanya sebenarnya komunikasi dengan pihak-pihak semacam itu seperti apa toh? Nah ternyata ada beragam Mas. Neng Jawa iki ya enek sing melalui kata-kata, enek sing melalui gerakan. Neng aku memilih untuk tidak mempelajari. Jadi ya kesurupan itu enek fenomena sing aku dhewe ya apa ya Mas? Beti-beti aku ya. Kok iso nambani ya kurang ngopo-ngopo ya. Yang gue ya muga-muga iso mari lah. Nek dulu di sekolahku itu pernah ada siswa yang kesurupan. Ya itu Mas di pohon belimbing itu. Waktu itu kami menyebutnya kesurupan. Nah, jauh setelah waktu itu terjadi, ternyata ada kepingan-kepingan sing sebenarnya dia bermasalah sama dirinya sendiri. Jadi mungkin itu bisa memicu. Makanya apa ya Mas? Ketidaksadaran itu bahaya itu. Makanya nenek apa-apa cerita. Meskipun ya laki-laki tidak boleh bercerita. Itu tidak bercerita. Belum beda. Cerita. Sing ning gubuk camping lho. Padahal dolan. Mas kapan itu ada yang kemari? Nanyain jagrek kebun. Lah sapa? Itu yang dulu sering datang jagrek Mas. Jadi kalau jagrek pas jagrek kebun mesti datang. Lah sapa? Nah ini tak jelas kowe ra mudeng Mas. Ya wis tak omongne lah. Jadi nek miturut versi dhewe cerita takon deh. Jagungan rebon sekarang kok di mana ya? Di kandani loh. Aku tetap bukan ada di barang itu malah moror ini. Oh. Boros menu. Suwi. Iya. Gila. Awak nule. Nah, ini Mas. Ora dituru dhewe iku. Lah pengen itu dhewe siapa men? Sih berkaitan dengan minggu depan urutan tambah lho. Enggak. Sing anu kaitan dengan PKL mungkin mau sampai ke Suwe. Mau tak kai Ini kok konten ini. kalau tak sudoi apa fotografi. satu lagi di Jakarta Rebon yang besok itu kita berusaha untuk bisa mendisplay produk lah gawe produk. Jadi kalau misalnya kayak buku-buku musket barang ini tahu wae. Artinya kita belajar menawarkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita bisa. Nah kemudian untuk transaksi alhamdulillah, pun tidak kan setidaknya gue di pengalaman itu. Makanya sing berikutnya kayak dan digawe, jadi palingan punya waktu seminggu ke depan. Selain tadi menyiapkan beberapa alat dari sekolah, produk pun juga disiapkan. Syukur-syukur guys stiker apa segala macam diusahakan lah. Sampai wis digawe karo Mas Putut. Guys juga vektor toh. Coba digawe diaplikasikan yang stiker apa anu kan nanti bisa ditawar. Saya mau
cerita pengalaman sing main unik mistis sih gitu. boleh Kan di desa itu ada acara, ya. otomatis kan para warga itu kumpul kan mas. Nah, nenek keluarganya saya juga ada acara keluarga, tapi di rumah nenek, rumah jauh. Saya nggak ikut, apa? Beda tempat. Saya nggak ikut karena lumayan sakit tau, badannya nggak enak mas. Di rumah sendiri, di kamar kan mas. Saya tengkurap main HP gitu loh. Kok rasanya kayak ada yang liatin dari jendela. Tak lihat gitu mas. Itu ada yang lewat. Kan tak kejar takutnya maling tuh mas. Soalnya dulu pernah kemalingan burung banyak. Kemalingan burung banyak. Tak kejar tuh mas. Tapi nek orang kan normalnya lari gitu kan ada suara stepnya mas. Dengar gitu loh step. Suara lari nih gitu. Nah, tak cari nggak ada. Habis itu lanjut tidur sama masalah. Malah lewat lagi di depan pintu masalahnya. Paginya tak ceritain ke bapakku tuh mas. Bapakku malah bilang ibumu kemarin-kemarinnya juga lihat di depan pintu lewat. Jadi kayak gitu kira-kira gimana ya mas kok bisa apa? Oh ini Orang sih kan kok wong loro loh. Lihat Sugesti. Kalau acaranya di situ acara apa? cara desa ini kalau nggak salah itu nganten apa arisan ya itu. Pas itu, jadi ini kan otomatis rame mas. Warga-warganya ke situ. Tradisi yang di dia itu berkembang apa sih? Nah di sini ya udah nggak kayak dulu mas ya, masih apa, udah normal, udah lumayan pudar lah. Modern. Ya mungkin ada beberapa lapis ya. Pertama pengalaman mistik itu juga bisa berangkat dari psikologi. Maksudku aku tidak bermaksud tidak empati, tapi itu ada semacam kandungan halusinasi dari rekaman sing dan sudah nonton. Kayak pernah nonton film itu bersal halusinasi. Makanya aku sendiri nggak pernah nonton film horor karena aku kelingan suara ini mas. Itu titik lemahku di situ. Nonton film Jadi suara film. kayak suara Nah itu ya itu kelingan banget. Tangkupnya langsung arah gitu. Nah mungkin nanti ketika dia beranjak umurnya itu dia akan mengenali maksudnya kecenderungan sing biasanya mempengaruhi apa ya itu bisa dari situ kemudian bisa mewujud itu dari psikologi. Tapi kalau dari aspek eksternal entah apapun itu ya mas, biasanya metode yang digunakan orang Jawa itu biasanya satu hari setelahnya itu menyelimuti dengan apa istilahnya jari di tiang kanan. Nah itu kayak tondo yang misalkan sampean kayak mengunjungi konco, kayak sampean ini gak ketemu, terus sampean di WA, ini toh. Nah selendang itu sebagai simbol itu. Tapi kalau untuk sifatnya mitigasi energi buruk itu ada metode gara. Meskipun itu juga tidak sepenuhnya klinik ya, secara saintifik juga ternyata garam itu membawa apa disebutnya medan magnet. Ya. Kan kalau jenengan kemudian nanti berbicara soal makhluk itu mereka hologramnya energi. Jadi dia mewujud itu manifestasi. Tapi sebenarnya bukan itu. Nah makanya Allah menyediakan garam itu untuk menetralkan. Gak ngusir ya mas, apalagi memusuhi ya. Itu biasanya netral. Setelah kejadian itu kan ada yang kehilangan atau Nek sebelumnya pernah ada
kayak uang gitu 100 itu pernah. Tuyul. Iya, ora terus. Kowe dhewe kok pikir. Ya aneh kan dijeblok tapi sik dudut sih tok. Kan koyo Nah itu mas, dari beberapa cerita tuyul itu dia buta nominal. Jadi dia bagi almarhum saya dukun nih. Ya. Jadi pengenalan dia itu marna. Iya. Misalkan sampean juga 100. Jadi ngekei contoh sih. Sing ini iki. Selain ini gitu ya. Makanya selalu sedikit. item gitu. Iya. Ini dari pengalaman pemetaan sosiologi. Biasanya orang yang memelihara tuyul itu biasanya dia akan keluar setelah maghrib. Itu sekitar lipatan 3 malam. 3 malam nggak keluar, 3 malam keluar. Jadi pulang dino gak metu, hari keempatnya keluar. Terus 3 hari setelahnya, 4-nya keluar. Nah itu kebudayaan menawarkan untuk ojon bro. Makanya dititani dengan itu. Setelah kejadian itu, apakah ada orang-orang yang keluar dengan metode semacam itu? Biasanya tangannya nguri. Jadi wong Gidok. jadi para leluhur itu tidak mengajarkan untuk berprasangka ya. Tapi ngamati sosial. Karena nek enggak dingonok nih, si tuyul itu buta jalan. Jadi kayak mepei lewat itu. Makanya tradisi apa istilahnya Joko Tonggo itu penting sih. Untuk niteni enek perilaku yang tidak baik. Sosok kan yo modern kan kadang wis bola-bali kan ini terus tanpa tambahin sing bijak kemudian langsung tuyulan. Aku mbiyen pas krungu cerita iki waktu kuwi aku gak ngerti. Maksudnya aku ya cerita kita ngomong cerita dulu nih. Ternyata itu kadang-kadang berguna. Mas, beli dia ya. Tidak juga. Ya jam 10 karena rumahnya juga relatif jauh-jauh. Sing tak pesankan juga untuk kalian itu sama seperti kebiasaan yang sudah dilakukan di studio ya. Memulai dan mengakhirinya dengan doa. Aku juga mengingatkan metu wong omah donga. Kita nggak pernah tahu di jalan kejadian seperti apa. Aidil donga juga belum jaminan secara mutlak. Tapi setidaknya dengan kita berdoa itu mudah-mudahan Gusti Allah paling perlindungan lah, harapannya seperti itu. Tapi ini memang wis takdirnya memang harus kecelakaan juga. Yo akan terjadi mungkin, tapi setidaknya dengan kita memohon untuk diparingi selamat, mudah-mudahan sih diparingi selamat. Juga ngilingi pasti orang tua, misalnya ada yang nawa pengendalian juga sedih misalnya gitu. Nggak repot ya. Nah untuk pertemuan formalnya saat ini kita sudahi, boleh segera pulang, nanti Ben juga ya istirahat juga kawan-kawan. Jadi kita lanjutkan besok dan minggu depan insya Allah kita gelar, mudah-mudahan kalau sudah bareng pitulungan memudahkan, dan harapannya pasca pelaksanaan Jagongan Rebon gratis sharing besok itu bisa kemudian kalian mendapatkan hal yang bisa menjadi bekal untuk kalian juga dan teman-teman yang ada juga. Nanti juga diundangi ya teman-teman ya. Kita juga akan menyampaikan ke Matese, ke SMA 1 juga mudah-mudahan kalau yang akan datang silakan kita buka untuk umum. Itu kita tutup dengan doa yang seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.